Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara terapi untuk orang stroke yang hariannya. Umpamanya dia stroke-nya parah sekali, apa yang kita kerjakan kan? Karena nggak bisa berharap dari terapi aja. Apalagi yang jauh, yang nggak bisa datang ke sini terapi atau yang belum dapat jadwalnya, ada terapi yang harus dilakukan supaya badan dia tidak kaku. Supaya badan dia tidak kaku, peredaran darahnya tetap lancar. Itu ada terapi hariannya, apalagi yang sudah keluar dari rumah sakit tuh kan, itu harus ya. Langsung aja mulai. Seandainya dia stroke-nya parah sekali, seumpamanya dia baring kan, dia tidak bisa gerak. Itu kakinya setiap pagi sama sore harus dilipat. Dilipat begini kakinya, dilipat. Kalau jatuh, ditahan, jadi dilipat pagi dan sore. Dilipat. Kalau ini jatuh, ditahan. Ya, tapi kalau dia bisa begini, nggak jatuh, oh bagus itu. Sama, kiri kanan sama. Tangan ini jangan sampai menekuk. Kalau dia tangannya menekuk, usahakan pelan-pelan diluruskan. Setelah lurus begini, lurus, baru ditaruh ke ujung sana. Begitu. Paling bagus dia bisa ke atas. Kayak gini. 2. Pagi dan sore sama. Kalau yang stroke-nya yang parah sekali ya, jadi supaya dia nggak kaku. Ada tangannya begini, dia kaku, nggak jalan peredaran darah tangannya itu, nanti bisa bengkak. Habis itu didudukkan dia, duduk dia sampai dia kuat untuk duduk. Dipegang di belakang sini. Cara megangnya coba depan sini terus sebentar. Baring. Cara megangnya kalau pas ini dinaikkan begini. Kita dorongnya jangan jauh begini tangannya. Kalau begini kita dorongnya habis tenaga nih. Ini habis tenaga. Jadi dorongnya itu dekatkan ini dada. Dekat. Kalau dekat kita sedikit menggunakan tenaga. Tapi kalau jauh begini habis tenaga kita. Makanya dekat. Di pas ngangkatnya, ya, ulang, angkat begini, dekat, dekat begini. Tahan dia. Kalau pagi dan sore, kalau dia sudah kuat, dia sudah kuat nih. Apalagi dia dilepas dia bisa berdiri, duduk sendiri, berarti kuat tuh sudah. Pagi sore lakukan itu sampai seminggu. Kalau dia sudah bisa begini, bagus tuh sudah. Ya, mulai lanjut terapi selanjutnya. Mulai dia duduk. Jadi lakukan yang terapi yang seperti itu sampai seminggu. Jangan sampai ada yang kaku. Kakinya dilipat, tangannya sama duduk. Sampai dia kuat duduk sendiri. Setelah dia kuat duduk sendiri, boleh ditaruh di kursi roda atau di kursi yang begini. Tapi yang penting ininya nyampai, jangan menggantung. Ininya nyampai begini, kakinya. Ya. Suruh dia latihan. Selama dia duduk itu suruh dia latihan. Sumpama ini kaki mana yang lemah nih. Duduk dia dulu. Selama seminggu lagi dia kuat. Pagi taruh dia dari pagi sampai sore dia duduk. Dari pagi sampai sore dia duduk, malam sampai besok pagi baring dia. Jadi lakukan seminggu seperti terapi yang tadi, lakukan seminggu lagi dia duduk di kursi roda atau di kursi, seminggu duduk aja, biar aja santai dia duduk. Jadi dia nggak stres juga, nggak pusing juga, ya. Lakukan sampai seminggu. Setelah 1 minggu, otomatis dia sudah mulai bisa, sudah bergerak, ini kepalanya, ini semua dia bisa bergerak. Lihat juga dulu, ada lagi, lihat juga, kalau kepalanya miring begini, tarik begini kepalanya. Contoh, Lukman sini, Man. Terkadang ada orang tuh, jadi dia nanti kepalanya miring begini, kayak gitu, didorong, kalau perlu sampai full, sampai ke sana. Nanti dia akan kembali dulu sendiri, kayak gitu. Ya, jangan sampai nanti dia begini, nanti dia jalan, nanti dia bisa jalan begini dia jalannya. Oke. Setelah dia 1 minggu atau 2 minggu dia sudah enak duduk, sudah bisa duduk. Jadi pagi sampai sore dia duduk ya. Tahapan yang kedua ya. Tahapan yang ketiga, suruh dia latih mana kakinya yang susah bergerak. Sumpama ini kakinya yang sudah stroke seandainya. Suruh dilatih, dipijak-pijakkan begini. Begitu, dilatih. Dikuatkan. Bisa bagus, apalagi dia bisa begini. Suruh begini. Tahan sekuatnya. Gini lagi. Tahan sekuatnya.
Kalau tangan, nah nih mana lagi tangan yang stroke? Seandainya tangan ini yang stroke, dia kan tangannya menjuntai begini kan? Nah, suruh latih begini, pegang sikunya, nah, latih begini. Nah, begitu. Jadi orang stroke itu jangan orang malas. Kalau dia malas nggak bisa sembuh. Jadi jangan berharap dari terapi aja. Kalau berharap dari terapi nggak bisa. Jadi dia harus latih. Nah, nih. Jadi selama dia duduk tuh latih tuh. Seberapa lama? Sering-sering. Seseringnya. Setelah itu kuat, sampai dia kuat ini tangannya, bisa menggenggam, cara ngeceknya tangan kuat tuh, suruh dia salaman sama kita. Kuat nggak? Genggaman dia sudah. Kalau dia sudah kuat genggamannya, sudah mulai bagus, mulai latihan berdiri lagi. Boleh pegangan yang tiang, ada video saya yang dia, ada nenek-nenek yang saya gendong itu kan, saya suruh pegang dia di tiang tuh. Nah, kuat. Mana yang lemah? Kalau yang nenek-nenek itu kan ininya yang lemah. Nah, jadi begini dia. Nah, jadi dia berdiri begini. Jangan berdiri begini. Ini enggak latihan dia nih kakinya. Nah, makanya saya luruskan tuh. Ada videonya tuh. Lihat aja yang video yang dengan nenek-nenek itu. Nah, saya luruskan begini kaki dia. Nah, suruh dia pegang nih. Berdiri. Nggak usah jalan dulu. Jadi orang stroke tuh tahap kita. Jangan langsung suruh jalan. Malah nanti dia jalan begini-begini malah jatuh. Nah, itu yang seperti pas di kayu tanam tuh. Jatuh dia malah bentur keramik. Jadi tahapannya ada. Dari kita dia baring 1 minggu, kita gerakkan kaki tangannya, kita bantu dulu kaki tangannya 1 minggu, kita dudukkan dia dulu 1 minggu, pagi sore begitu. Habis itu setelah bisa duduk aja, pagi sampai sore dia duduk. Ya, tahapan yang kedua tadi ya, pagi sampai sore dia duduk aja, nggak usah dulu ngapa-ngapain. Sore sampai malam dia baring lurus kembali lagi, baringnya lurus kembali. Nah, tahapan yang ketiga dia duduk, dia mulai gerakkan kakinya, dia mulai ini latih otot-ototnya, karena otot-otot itu mengecil. Nah, dia latih. Ya, otot-ototnya. Nah, kalau bisa dia angkat begini, tahan. Ya. Nah, latih tangan yang mana stroke? Latih tangan begini. Ya. Nah, begini juga bisa latih tangannya. Dibantu. Biasanya kan stroke itu enggak kena dua-dua tangannya biasanya. Nah, dia bantu. Begini, ke depan. Seberapa lama sekuatnya? Capek, turunkan. Habis itu kedua latih begini. Capek, turunkan. Begini lagi. Capek, turunkan. Nah, terakhir dia tahu ke atas. Nah, begini. Nah, kalau bisa ini dibuka sayapnya nih. Nah, kayak gitu. Capek, turunkan. Ya. Nah, capek dia suruh turunkan. Jadi orang stroke itu bisa dia berjalan selain dari terapi, selain dari herbal, kemauan dia juga. Kalau malas enggak bisa. Mati aja ujungnya tuh. Ada kecil, kurus, enggak bergerak. Ya sudah. Enggak bisa. Nah, sudah bisa kuat sudah, latih begitu, baru latihan berdiri nggak usah jalan dulu. Kalau bisa kuat berdiri setengah jam, bantu dia, kita pegang dulu, pegangkan dia, kayak ada video saya itu kan, pegangkan dia, mana yang kakinya yang lemah, jangan sampai begini dia berdiri, nggak latihan ini kakinya, kita luruskan, suruh dia mijakkan kakinya tuh, pijak, kuat, ya. Kalau yang ini, jangan dia begini, kalau seumpama kakinya yang seperti ini, suruh dia pijakkan kuat, oke? Apalagi? Nah, sudah sampai situ. Setelah itu latih dia berjalan. Nah, itu ada tuh videonya yang dari Bukit Tinggi itu yang pakai baju kuning yang ada tatunya tuh. Nah, itu. Nah, itu dia latih jalannya. Latih jalannya jangan begini. Bama ini kakinya stroke. Jangan begini jalannya. Nah, disuruh dia lurus kakinya. Lurus. Pelan-pelan, enggak usah lari. Ini kebanyakan salah nih. Ini kebanyakan salah nih dari pasien nih. Kalau disuruh dia disuruh dia secepatnya jalan, bisa pelan-pelan aja. Kalau sudah bisa jalan, pelan-pelan aja. Yang penting lurus. Nah, lurus kakinya. Jalan. Jangan terbuka begini. Oke. Setelah dia bisa jalan, kakinya yang stroke disuruh angkat. Nah, itu yang pakai baju kuning tuh. Angkat. Yang mana yang stroke? Diangkat. Nah, sudah normal, jalan aja. Pokoknya jalan lurus. Nanti lari sendiri, nggak perlu itu cepat-cepat, bukan lomba lari. Jadi orang stroke ini bukan, jadi dia kembalikan lagi memori dia, kembalikan lagi kekuatan dia, kembalikan lagi otot-otot dia. Jadi harus dilatih. Dan ini juga paling penting, keluarga juga kasih dia semangat. Ini yang paling penting, kasih dia semangat, kamu bisa. Jangan orang stroke itu hati dia kecil, lemah. Jangan malah dimarah-marahi, kapan nih kamu sembuh? Itu bukan dia sembuh. Jadi kasih dia semangat, keluarga yang paling penting untuk ngasih dia semangat itu, ya. Memang berat, enggak gampang tuh orang stroke tuh kita ngobati dia enggak gampang. Tapi kita selalu pahala. Oh, ini kalau ini sembuh ini
pahala tuh ya seperti Uwais Al-Qarni, apalagi orang tuamu yang sakit itu seperti Uwais Al-Qarni itu Nabi aja sampai minta doakan, dan Nabi apa titip salam itu Nabi itu, karena besar sekali pahala orang anak yang merawat orang tua yang sakit. Itu sebelah kakinya tuh sudah di surga itu, dia tinggal sholat rajin udah. Sholat rajin aja sudah aman tuh. Nggak bisa kamu bangun masjid, nggak bisa kamu sedekah dari situ. Ya, jadi besar sekali tuh kalau ngerawat orang tua yang sakit, apalagi dia sampai meninggal, wih. Itu tinggal jaga sholat aja lagi. Makanya saya pasien-pasien yang seperti itu, malah saya tuh titip apa ngomong dengan mereka, nanti kalau kamu di surga, kalau kamu nggak lihat aku, cari aku ya. Bahkan aku nggak yakin masuk surga. Karena apa? Karena belum pernah aku merawat orang tua yang sakit, orang tua aku sendiri ya. Tapi kalau orang tua lain, orang tua angkat, banyak. Jadi semangat kalian, semangatnya itu bantu orang yang stroke itu semangatnya tuh pikir pahala surga, nah itu. Nah orang yang sakit pun juga, ini yang paling penting. Orang yang sakit pun juga jangan cerewet sekali. Ini cerewet betul, dipanggil nggak ada orangnya menangis ya, orang juga ada kesibukan, nggak mungkin dia 24 jam urus kamu, tapi dia bantu kamu sesekali, itu sudah alhamdulillah. Jadi banyak bersabar. Yang sakit kan kamu, nah jangan kamu cerewet. Ini sudah kamu yang sakit, manggil orang yang nggak datang, kamu berang-berang lagi, nanti kamu nggak diurusnya, baru tahu rasa. Itu banyak tuh yang terjadi seperti itu tuh, malah diberang-beranginnya. Jadi orang tuh semangat mau bantu kamu, malah jadi udahlah biarlah, capek lah, kayak gitu. Jadi orang yang semangat, jadi kerjasama antara yang sakit sama yang penderitanya itu kerjasama ya, sama keluarganya ya. Jadi yang sakit harus banyak bersabar, yang yang bantu juga semangat demi pahala ya. Jangan cerewet, paling penting nih yang sakit nih jangan cerewet. Mana bisa orang stroke itu kan karena emosi yang dia simpan. Nah, itu terlalu memendam ya. Nah, cukup sekian dulu. Terlalu panjang saya penjelasannya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, apalagi yang belum bisa jadwal terapi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.